Ada 4 karakter yang bisa memudahkan kita mengalah. Yang pertama, empati. Empati itu kemampuan kita memposisikan diri di tempatnya orang lain. Itu empati. Orang yang kuat empatinya lebih mudah mengalah. Iya ya, seandainya saya seperti temanku itu. Nah, ini namanya kemampuan empati. Mungkin aku sesedih dia, mungkin aku ya stres seperti dia. Ini namanya kemampuan empati. Kenapa tadi kamu bisa mengalah? Karena aku bisa merasakan yang dia rasakan. Kalau saya kalah, gagal, wah sedihnya mesti berat sekali. Wah dia juga pasti begitu. Sudahlah, kamu dulu saja, tidak apa-apa. Nah, jadi kemampuan empati itu bisa lahir ketika mengalah itu bisa lahir ketika teman-teman bisa empati. Latihanlah berempati ya. Sering-sering membayangkan dirimu di posisinya orang lain. Sekarang kan banyak orang yang lepas kontrol. Saking bencinya, saking tidak sukanya, saking tidak cocoknya. Sampai marah-marah, sampai maki-maki, sampai ngomong jelek dan lain sebagainya. Itu sebenarnya bisa dinetralisir dengan kemampuan melakukan empati. Seandainya aku dia, pingin aku misuh-misuh seperti itu, tapi seandainya aku yang dipisui seperti itu, apa ya? Nyaman. Anda usahlah nanti sakit, sebagaimana kalau saya digituin juga sakit. Ini namanya kemampuan melakukan empati. Yang kedua, believe in a just world. Percayalah bahwa dunia ini masih bisa adil. Keadilan masih mungkin ditegakkan. Positiflah, optimislah. Karena kalau kamu pesimis, tidak percaya ada keadilan, sulit untuk ngalah. Wah, nanti saya sudah ngalah malah ciloko dewe saya pak. Nanti susah sendiri. Itu namanya kan kita tidak percaya pada just world. Wah, sekarang ndak zamannya pak ngalah ndak ketuman nopo-nopo nanti pak. Ya wes, kalau itu ya berat nanti kamu ngalah. Kamu harus believe in a just world. Percaya dunia ini adil. Kalau kamu baik, kebaikan yang akan datang padamu. Kalau kamu buruk, sebaliknya ya keburukan juga yang datang padamu. Wah, saya ndak percaya pak, banyak orang baik sampai meninggal ya susah terus hidupnya misalnya. Ya sudah, wong ini mindset, cara berpikir. Nah, yo konsekuensinya kalau kalian tidak percaya dunia yang adil itu mungkin, ya sulit kalian untuk mengalah tadi. Ya, latihan untuk percaya pada keadilan, pada kebenaran, pada kebaikan. Sekarang banyak orang mulai tidak percaya. Kenapa sih kok ada orang hebat, orang pinter, kemudian curang, kemudian jahat? Mungkin dia tidak percaya dengan kebenarannya, dengan kebaikannya, dengan keadilannya hidup ini. Hidup ini gimana pak? Yang enak kok dapat enak terus, dapat jatah ngatur ini, ngatur itu, dia enak terus, kita yang susah. Nah, ini berarti kalian mindsetnya mindset yang tidak percaya bahwa kebenaran, kebaikan, dan keadilan itu pasti menang. Ya sudah, ya sulit berarti untuk masuk ke ranah mengalah ini. Yang ketiga, self-control. Tadi jadi kunci untuk ngalah ya, latihan self-control. Dimulai yang sederhana, entah apalah yang kamu ngontrol dirimu. Pingin sih itu, tapi yo nanti dululah, sebentar lagi latihan. Diempet sebentar. Pingin sih minum, tapi yo latihan. Diempet dulu sebentar. Tadi sudah diempet 1 jam, sekarang minum.
Jadi ini yang disebut self control. Kamu sengaja saja latihan. Subuh misalnya, habis sholat subuh, ingin sebenarnya tidur Pak, latihan tidak tidur. Oh itu hebat kalau mau latihan. Sebenarnya saya tidak pingin tidur Pak, saya nyoba tidur. Ya, itu mbok balik pingin enak kamu. Latihan ya mengendalikan diri. Masuk warung juga begitu. Mau ngambil ini ngambil itu, ditahan. Latihan ngambil yang murah saja, wong kamu bawanya juga duit sedikit. Itu juga self control. Latihan menahan diri. Dan yang keempat, latihan nyapih ego tadi. Jadi latihan menyapih ego itu sekali-sekali kamu tunjukkan pada dirimu sendiri bahwa ternyata aku itu ya lemah. Ternyata kadang-kadang aku itu ya keliru. Ternyata yang kuinginkan kadang-kadang juga tidak baik, ada jeleknya juga. Ternyata cita-citaku juga tidak selalu positif. Ini namanya latihan untuk nyapih ego. Biar kamu tidak merasa besar, merasa hebat, merasa paling pinter, merasa paling jago. Terus kalau bahasa Jawa ini akhirnya kamu ngendas-endasi yang lain. Jadi kamu merasa lebih tinggi, lebih hebat, lebih jago. Ternyata saya juga biasa Pak. Banyak sekali kelemahan. Saya mudah tergoda, saya mudah tertipu, saya mudah ngantuk juga, saya mudah ini low ego. Kesadaran bahwa saya juga masih banyak kelemahan. Ini 4 karakter yang perlu teman-teman latih. Antara lain untuk meluaskan hati, memudahkan untuk mengalah dan memaafkan. Empatik, percaya dengan kebenaran, keadilan, kebaikan. Kemudian kontrol diri dan ego yang tidak terlalu tinggi. Lanjut. Nah, ini yang sering diprotes orang. Pak, opo kita terus-terusan mengalah dalam hidup ini lah, ndak maju-maju kita, ndak sukses-sukses kita. Iya tentu saja, tidak semua dimensi hidup kita mengalah. Mengalah itu salah satu solusi dalam hidup. Kalau teman-teman nanti belajar tentang strategi menyelesaikan konflik, mengalah itu salah satunya. Nah, di situ saya sebut ada yang menghindar. Kalau ada masalah, ada konflik, menghindar saja. Itu juga solusi. Kadang-kadang memang kita harus menghindar. Masalah tertentu. Tidak semua masalah kamu harus lari, tapi memang ada masalah yang sebaiknya kamu menghindar saja, jangan ikut-ikutan. Ada yang bisa jadi kerjasama. Komunikasi yang baik, dicari solusi bersama. Ada yang harus kompromi, negosiasi. Ada yang biar saja berkompetisi, biar dua-duanya meningkat. Tapi ada yang memang kita harus mengalah. Nah, sekarang kita lihat ya, kalau ini praktisnya. Kapan mengalah itu urgent, harus kita lakukan? Yang pertama, mungkin kita harus mengalah kalau tentang hal-hal yang tidak penting. Alah cuma ini saja, ndak apa-apalah, monggo, ndak penting saja kok. Nah, kadang-kadang kan banyak hal yang tidak penting terus jadi masalah besar karena kita tidak mau ngalah. Di jalan misalnya, ada orang ngebel-ngebel mau nyalip, kita malah kok enak nyalip, tak candangi terus, sana ngebel terus, kita nutup jalan terus, nggak mau ngalah. Alah wong cuma jalan gitu aja, apa susahnya sih kita kasih jalan biar dia duluan. Wong itu juga ndak balapan. Wong ya bukan racing, bukan anu. Tapi kan kita kadang ego kita
begitu, akhirnya terus senggolan, terus tawuran di jalan. Kenapa bisa lahir masalah seperti itu? Urusannya sampai polisi, bisa sampai penjara. Karena ndak ada yang mau ngalah. Wong sekedar urusan naik motor, naik mobil saja kok. Paling misalnya dia nyalip sampai tujuan, selisih berapa jam sih? Gitu loh. Jadi yuk, kalau yang tidak penting-penting ngalah saja, tidak apa-apa. Mungkin sekedar tempat duduk di warung saja. Wah yalah, saya duluan nih, saya ini halal. Ngantri itu memang bagus. Tapi kadang-kadang ada orang nyerobot antrian dan lain sebagainya. Terus jadi rame, jadi gegeran. Kadang-kadang perlu mental ngalah. Ya sudahlah, kalau memang pingin duluan, mungkin anaknya di rumah sedang sangat lapar nungguan, wis monggo duluan. Wong ndak penting. Jadi masih, seandainya kita telat, kita kalah, kita ndak duluan, ya ndak ada efek apa-apa untuk hidup kita. Nanti selesai ngaji, rebutan keluar duluan, nyari sandal, nyari motor itu kan ya, terus ayo latihan ngalah, yo monggo yang mau duluan ini. Oh ternyata motor saya yang nutupi jalan, yo kamu duluan. Oh kan gitu saja. Ndak harus dibikin rumit. Kita sering membuat rumit hal-hal yang simpel. Kalau ndak penting ya ngalah saja, ngapain sih? Kecuali hal-hal urgent, hal penting. Terus yang kedua, mungkin kita harus ngalah juga ketika kita ndak yakin, ndak mantep dengan pandangan kita. Debat misalnya, wah yang benar begini loh, yang benar begitu loh. Kadang-kadang kita juga tidak terlalu yakin dengan pikiran kita, tapi kan gengsi kalau kalah. Nah terus kita ngeyel. Sudah baca sendiri, oh yo belum baca sih, tapi menurut saya ngono ya. Wong yo ndak mantep tapi ngeyel. Mungkin sama-sama ndak mantepnya, saya sana juga ndak mantep, kita juga ndak mantep. Alah, wong sama-sama ndak mantepnya saja. Monggo lah kalau kamu mau yakin yang itu, kita jalan dengan itu. Kan ndak masalah. Wong sama-sama ndak mantepnya. Sama-sama masih hipotesis, sama-sama meragukan. Nah, masih belum teruji dua-duanya. Mungkin di konteks ini ya monggo ngalah saja, ndak apa-apa. Atau yang ketiga, saya ngomong yang baik, dia juga ngomong yang baik. Saya tahu tawaran dia juga baik, tapi tawaran saya kan juga baik. Ini kan antara yang baik dengan yang baik. Mbok wis kamu ngalah saja, toh yang jalan yang manapun juga sama-sama baik. Kamu milih mana? Naik motor tak bonceng opo naik gojek nanti tak bayari? Ini sama-sama baik, kok kamu ngalah saja, nggak usah ngeyel. Yang mana saja kan oke. Nanti jangan gegeran, sudahlah naik gojek saja tak bayari, mbok ndak tak bonceng saja. Terus gegeran, ngapain wong podo-podo api Sudah ditetapkan salah satu, kamu ngalah, ya sudahlah kalau kamu pengen bonceng ayolah. Kan gitu saja selesai. Gitu loh. Kamu milih mana nanti? Itu kan tempat duduk saya, misalnya. Saya biasanya ngaji di situ kok. Ya sudah, kamu pakai tempat duduk saya, atau saya pakai tempat dudukmu, itu ya podo wae lah, wong ngaji cuma di sini saja, sama-sama baik, sama-sama ngajinya. Kadang-kadang kita itu berhadapan dengan pilihan yang baik dengan yang baik, karena memang basicnya kita ini kan orang-orang baik dalam tanda petik ya, tidak jahat sama sekali. Saya menginginkan kebaikan, dia juga menginginkan kebaikan kok. Cuma sudut pandangnya saja beda. Dalam konteks ini mungkin ya mengalah bisa jadi solusi biar tidak ada masalah yang tidak perlu. Pakai solusimu ayo, tidak apa-apa. Menurut saya juga baik. Solusiku kalau kamu mau ini kan gitu saja. Yang terakhir, kadang-kadang kita perlu mengalah ketika ada nilai lebih penting yang harus diperjuangkan.
Sudahlah saya ngalah, ndak apa-apa, ikut kamu. Karena kalau saya ndak ngalah nanti kita bisa pecah persahabatan ini. Bagi saya persahabatan lebih penting. Jadi ada nilai lebih tinggi yang ingin kita pertahankan. Jadi kadang-kadang kita perlu yang semacam ini. Sudahlah, ndak apa-apa saya yang kalah nanti. Kalau kamu kalah bisa lebih fatal akibatnya, misalnya. Nah, ini namanya memperjuangkan nilai. Demi memperjuangkan nilai ini, tidak apa-apa, saya ngalah, saya berkorban ini, saya berkorban itu. Jadi ada situasi-situasi yang sebaiknya kita mengalah. Ya tentu saja tidak semua situasi. Misalnya situasi kayak tadi yang pertama, kalau tidak terlalu penting ya. Tapi kalau sangat penting ya jangan ngalah. Menyangkut nyawa misalnya ya jangan ngalah. Kalau ada yang bilang, ambil saja nyawaku, itu kan hanya anak-anak gombal yang bilang begitu. Aslinya ya jangan. Kalau urusan yang sangat penting. Makanya tadi saya bilang ini senjata harus pas makainya.